Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini, kita masuk pada materi industri fermentasi ya. Pada sebelumnya Ibu mau cek sound dulu ya. Semangat pagi! Pagi, 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 semangat luar biasa SMK. Baik anak-anak, untuk hari ini ada yang tidak hadir. Siti Hanura sakit ya. Kita berdoa dulu, kemudian membaca Asmaul Husna. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, materi fermentasi ya, yang sudah tadi Ibu ingatkan di awal, tapi sebelumnya kita ada asesmen diagnostik ya. Yang pertama, apa yang membuat kamu merasa nyaman saat belajar di kelas? Kemudian juga, apakah kamu memiliki jadwal khusus ketika belajar di rumah? Kemudian, bagaimana hubungan kamu dengan kedua orang tua? Keempat, apakah kamu memiliki motivasi? Nah ya, nanti dijelaskan, dituliskan saja. Ini Ibu juga bagikan ya untuk formnya. Cuma 3 menit aja ya, silahkan diisi, nanti langsung dikumpulkan lagi Ibu. Oke, Sheila sudah? Ya, terima kasih ya Habibi. Ya, Anjani, Syifa, dan Yuni. Nah, baik anak-anak, terima kasih ya sudah mengisi asesmen diagnostik awal ini non-kognitif. Nah, ini Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada mata pelajaran proses industri kimia, materi industri fermentasi, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan industri fermentasi sebagai salah satu rantai produksi pengolahan bahan pangan melalui model pembelajaran berbasis proyek ya yang akan kita laksanakan ini dengan metode observasi secara kreatif dan inovatif. Nanti anak-anak dituntut untuk bisa kreatif ya dan juga inovatif. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan industri fermentasi pada pemanfaatan bahan atau sumber daya yang ada di sekitar lingkungannya melalui model pembelajaran berbasis proyek dengan metode observasi dan juga studi literatur. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis bahan atau sumber daya yang paling cocok dijadikan produk fermentasi melalui model pembelajaran berbasis proyek dengan metode observasi dan studi literatur secara cermat dan bijaksana. Ini ya tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ini Ibu ada video sedikit ya. Mari kita saksikan videonya. Siapa sih yang gak kenal sama Yakult? Minuman probiotik ini dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Pasti semua orang udah kenal dan pernah mencobanya. Kecap ini ya dibuat dari kedelai yang disortir, dicuci, direndam, dan direbus selama kurang lebih 4 jam. Setelah itu, proses pendinginan dan fermentasi mirip sama kecap nih. Tahu juga dibuat dengan bahan dasar kedelai. Prosesnya pun dimulai dari menyortir biji kedelai yang bagus dan yang tidak layak diolah, dibuang. Tentu ada tahu, mestilah ada tempe. Tempe ini mengandung banyak unsur yang baik untuk tubuh, mulai dari asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, yang terakhir adalah ya? Tape singkong ini. Tape. Yang mungkin ini juga, ternyata nggak cuma tape ya, dari beras ketan juga. Ada yang udah pernah nyoba? Oh, sering. Hobi ya berarti, oke. Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke ya, jadi Ibu sampaikan ya bahwa ketika kita mempelajari nanti ke depan mengenai materi fermentasi, ya manfaat yang akan kita dapat dari beberapa produk yang tadi kita sudah ketahui ya dari video. Ini ada beberapa contoh juga, ada tape, tempe, kimchi ya. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan tentang teknik fermentasi ini, kita bisa mengolah ya suatu bahan mentah, bahan yang ada di sumber daya kita kan lebih terkenal dengan ini ya, dengan pertaniannya kan gitu. Singkong mungkin banyak, ada yang punya kebun singkong juga kan gitu. Nah, jadi nanti bisa dimanfaatkan nih, bukan hanya digoreng aja, tapi bisa dibikin tape, bisa diolah jadi
olahan-olahan lain yang lebih bernilai ekonomis tinggi. Nah, kemudian ini Ibu pretest dulu ya. Kita kan belum tahu nih tentang fermentasi. Pretest ini Ibu buat kuisis. Linknya Ibu kirim ya. Linknya Ibu kirim. Udah ada yang sudah bisa membuka, terbuka? Oke, yang sudah. Ini untuk mengukur kemampuan awal saja. Jadi dikerjakan saja setahunnya gitu sebelum kita melakukan pembelajaran. Baik, pretestnya sudah selesai. Kita masuk pada selanjutnya. Nah, sekarang ini Ibu mau nanya dulu nih sebagai pemantik awal ya, brainstorming. Jika di sekitarmu terdapat sumber daya yang melimpah, nah bagaimana cara meningkatkan nilai manfaat produk, nilai ekonomis ya atau dari segi penjualan gitu ya, nilai produknya dan juga daya tahan produk. Oke, baik Irfan Habibie silahkan. Jawab ya Bu. Jadi sumber daya yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan dan bisa ditingkatkan yaitu contohnya dari singkong dan kacang kedelai. Yang dimana dengan singkong yang melimpah bisa dimanfaatkan dengan metode fermentasi yaitu dengan cara membuat di tape Bu. Selain itu juga dari kacang kedelai dengan cara membuat tempe. Setelah diolah menjadi tempe, kita juga bisa membuat produk-produk yang kreatif yang dimana menjadi mendapatkan nilai yang lebih ekonomis dan berdaya tahan yang lebih lama. Terima kasih. Ya. Ada yang lain mungkin yang mau memberi ininya juga? Oke, siap. Terima kasih. Deswar ya. Jadi kita itu memanfaatkan sumber daya yang melimpah di sekitar kita itu seperti contohnya singkong itu digoreng terus dijadikan keripik yang beraneka ragam rasa. Terus buat limbahnya, kulitnya kan sama singkongnya juga bisa dibuat jadi gula cair Bu. Nah, selanjutnya ini Ibu ada video tentang fermentasi ya. Kita lihat video lagi di sini. Disimak mungkin nanti ke depan bisa jadi inspirasi untuk kalian mengolah produk juga ya. Oke, kita simak sama-sama videonya. Kau Sobat IPB dengan proses pembuatan tempe yang dikenal masih tradisional. Tapi sekarang ada proses pembuatan tempe yang sudah modern, higienis, dan ramah lingkungan. Produksi tempe yang berlokasi di Kota Bogor ini bisa menghabiskan 15 ton kedelai dan menghasilkan tempe sebanyak 22,5 ton dalam sebulan. Adanya SOP dalam proses pembuatan layak dijual dengan harga mahal karena kualitas kedelai yang digunakan adalah kelas A. Sekarang kita cari tahu yuk, sebenarnya kandungan apa aja sih yang dimiliki tempe? Jadi di tempe itu dia pertama mengandung protein yang cukup tinggi, ya, tidak kalah dengan daging. Nah, sekarang berikan pendapatmu tentang bahan apa saja kira-kira yang ada di lingkungan kita ya, yang mudah untuk didapatkan dan ya bisa dijadikan atau diolah jadi produk fermentasi. Nanti itu instruksinya Ibu akan buat kalian dalam kelompok ya. Jadi kita buat 3 kelompok, masing-masing 5 orang dalam satu kelompok. Nanti dituangkan ke dalam LKPD. Ini LKPD-nya berupa lembar observasi terlebih dahulu ya. Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Ibu berikan waktu sekitar 30 menit lah ya. Bisa selesai ya. Setelah ini kan kita akan masuk ke perencanaan dan jadwal produk. 11.30, sorry, 11.30. Ya, jadi kumpulkan informasi ini sebanyak-banyaknya, jangan takut salah ya. Kan kita masih tahap observasi ya, masih mengamati gitu sekitar kira-kira apa sih ya yang bisa diolah gitu, yang bisa difermentasi, ya banyak banget. Tidak ada kesulitan ya sejauh ini ya, masih oke ya. Waktunya sekitar 20 menit lagi anak-anak. Observasi ini juga kalau yang sudah masuk pada gambaran misalkan ya, gambaran nanti mau apa nih yang dibuat itu lebih bagus. Ya, silakan jika sudah boleh dikumpulkan LKPD-nya. Baik ya, untuk kelompok yang terakhir ini nama kelompoknya pemburu lokal. Kata-kata motivasinya mimpi tidak akan menjadi inovasi jika tidak ada realisasi. Ya, betul ya. Bagus banget, kasih tepuk tangan buat yang kelompok terakhir. Selanjutnya ini kita lihat kalian sudah masuk pada perencanaan pembuatan produk ya. Tadi kan sudah nih kira-kira yang di lingkungan tuh, yang di lingkungan sekitar sumber daya apa aja. Kalian pilih salah satu, pilih rencana mau buat produk apa. Acuannya adalah produknya itu mudah didapat,
Yang kedua murah, tapi begitu dijual dia memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, nanti langsung kita masuk pada jadwal pembuatan produk juga. Ini lembar perencanaan proses dan jadwal kegiatannya juga Ibu bagikan ya dalam bentuk LKPD. Ini masing-masing kelompok Ibu berikan satu. Kerjaannya kita untuk tahap perencanaan ya. Kalian juga boleh studi literatur dari sumber mana saja. Boleh menggunakan handphone. Nanti untuk linknya mau memilih yang sudah Ibu sediakan boleh ya. Yang tadi link YouTube atau mungkin mau kalian mencari sendiri dari sumber yang lain boleh. Tinggal dilampirkan saja, dituliskan link untuk materinya. Kemudian nanti jadwalnya ini untuk perencanaan awal saja ya, kira-kira gitu. Karena Ibu harap sih kita sepakati pertemuan selanjutnya udah jadi produknya ya. Bisa nanti kita kerjakan di rumah. Nah ya persiapan, boleh persiapan dari mulai alat bahan, boleh. Tapi nanti di ini ya disantumkan linknya. Ya boleh. Rencana kegiatan, langkah-langkahnya boleh, alat bahan boleh di sini. Ini ada fermentasi adalah pengertiannya. Kalian boleh cari dari sumber mana aja, ditulis. Kemudian ini juga kalau kita mau bikin perencanaan pembuatan produk, boleh dari YouTube tinggal dicantumkan saja linknya. Kelompok ini sudah, kemudian 2 kelompok lagi, kelompok terakhir. Baik ya, terima kasih semuanya sudah selesai untuk melakukan perencanaan pembuatan produk beserta dengan rencana jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Nah ini kemudian kita sepakati ya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya produknya sudah jadi ya ketika dibawa ke sekolah. Kalian sudah presentasi dari materi yang sudah kita tadi pelajari dengan studi literatur ya, dengan cara menonton video, juga dengan kelompoknya sudah memahami materi tentang fermentasi. Alhamdulillah sudah ya. Berarti fermentasi itu apa? Proses perubahan kimiawi dengan menggunakan enzim yang dihasilkan mikroorganisme yang merubah karbohidrat menjadi alkohol. Oke, bagus. Kemudian ada refleksi yang kedua. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang berbasis project based learning? Jadi pembelajaran pembelajaran dengan project based learning ini cukup sangat menyenangkan, di mana kita belajar tidak hanya monoton melihat teks buku saja, di mana di project based learning ini kita melihat video dan banyak menggunakan teknologi digital. Kan pembelajaran dengan metode seperti ini jauh lebih menyenangkan, di mana tidak hanya melihat buku yang hanya berupa teks saja, kasihkannya dengan cara kita langsung praktek membuat produk olahan yang kita pelajari seperti itu. Oke, baik. Refleksi yang ketiga. Mungkin dari sebelah sini ya, belum ada pendapatnya nih. Pembelajaran seperti apa sih nanti yang diharapkan ke depan untuk pertemuan? Sebaiknya lebih kayak ke praktek, soalnya kita kan di dalam industri. Nah, setelah itu di dalam praktek kita melihat gambar ataupun mendengarkan penjelasan dari ibu sebelumnya. Nah, dari situ kita dapat menerima pemahaman yang lebih baik dan lebih mudah. Setelah kita mendapatkan pemahaman, langsung kita ke praktek, jadi lebih mudah gitu aja Bu. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya. Oke, jadi ya terima kasih untuk semuanya, untuk refleksinya yang sudah mengemukakan pendapatnya. Ini di tahap akhir, kita masuk pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini tentang metode fermentasi, menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan dan cukup menambah wawasan saya, terutama untuk diri saya pribadi. Dan dengan pembelajaran ini saya juga mendapatkan keinginan untuk mengolah sekitar saya pribadi untuk meningkatkan nilai manfaat dan nilai ekonomis dan daya tahan produk seperti itu. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jadi kita luar biasa, pembelajaran untuk 2 jam pembelajaran ini sudah selesai di tahap akhir. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita mulai presentasi produk dan juga membawa hasil produknya. Jangan lupa setiap langkah nanti didokumentasikan dalam bentuk jurnal kegiatan ya. Nanti dilengkapi video atau foto untuk presentasinya lebih meyakinkan gitu ya. Nanti jangan lupa juga pakai jas lab dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa bersama dan Kegiatan pembelajaran hari ini marilah kita
membaca doa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Rasa Luar biasa SMK. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, puji. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? Masih Siti Hanura ya, masih satu orang ya. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran silakan dipimpin untuk berdoa, kemudian seperti biasa kita membaca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya anak-anak. Nah, kita flashback sedikit ya tentang materi pada pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan perencanaan ya tentang pembuatan produk. Masih ada yang ingat fermentasi itu apa kemarin? Nah, kemudian, ini Ibu ada sedikit video ya supaya kalian semangat dulu. Ini video tentang proses pembuatan tempe rumahan ya. Nah, ini Ibu sengaja perlihatkan contoh yang dibuat di rumahan ya. Setelah sebelumnya kita kan lihat yang proses industri yang sudah cukup besar, agar mungkin bisa diamati, ditiru, dan dimodifikasi saat nanti proses kalian membuat sendiri di rumah. Nah, udah di dalam suhu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya. Oke, setelah itu tadi tinggal dikasih ragi dan mungkin dimasukkan ke dalam plastik ataupun daun. Ya, jadi dari video tadi industri pembuatan tempe rumahan bisa kalian tiru dan modifikasi sendiri ya, sesuaikan dengan yang kita bisa memungkinkan setelah lulus ya sebagai siswa jurusan kimia, kita berwirausaha ya. Salah satunya ya ini, memanfaatkan produk fermentasi ya. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan post-test ya. Jika kemarin kita sudah melaksanakan pretest, pretestnya sebelum pelaksanaan pembelajaran karena kita sudah memasuki pertemuan kedua. Ini Ibu ada post-test, silahkan Ibu kirim link kuisisnya ya, kirim link kuisisnya ke WhatsApp grup. Silahkan nanti diakses dan Ibu beri waktu 10 menit ya untuk melaksanakan kuisis. Link kuisisnya ya, yang lain silahkan dibuka. Kuisisnya ya, yang penting tuh. Oke, udah terbuka ya. Sekarang kita masuk pada mempresentasikan hasil produk yang telah kalian buat. Nanti panduannya dari jurnal ya. Kelompok mana yang siap? Kelompok 2 ya. Yang mana dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Doer akan mempresentasikan tentang proses pembuatan tempe yang melakukan proses fermentasi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Habibi dan rekan saya yang pertama. Anissa Septiani, Mutiara Prawiyanti. Di sini kami akan mempresentasikan proses pembuatan tempe yang dimana proses pembuatan tempe ini diawali dari proses perendaman yang dilakukan kurang lebih selama 12 jam. Setelah melakukan proses perendaman, selanjutnya yaitu melakukan proses perebusan kurang lebih sekitar 1 jam proses perebusan pertama. Setelah proses perebusan, si kacang kedelai yang telah direbus dilakukan proses pencucian sekaligus penghilangan atau pengambilan kulit ari pada si kacang kedelai. Setelah kacang kedelai sudah benar-benar bersih,
dan juga tidak ada kulit arinya, kacang kedelai yang sudah bersih direbus kembali selama kurang lebih 90 menit. Setelah perebusan kedua, kacang kedelai yang sudah direbus dilakukan proses penirisan, yaitu di tempat wadah yang datar atau bisa juga di nampan. Setelah melakukan proses penirisan, proses penambahan ragi. Proses penambahan ragi, kami di sini membuat tempe kurang lebih sebanyak 1 kg kacang kedelai, yang dimana ditambahkan ragi, sebanyak kurang lebih 1 sendok teh ragi. Setelah melakukan proses penambahan ragi, yaitu proses terakhir yaitu pengemasan atau pembungkusan yang menggunakan plastik. Plastik yang kami gunakan kurang lebih ukuran 9x25 atau enggak 12x30. Pada saat proses pembungkusan, plastik yang digunakan harus dilubangi agar terjadinya proses fermentasi, yang dimana si ragi ini bertemu dengan udara yang melakukan proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan kurang lebih selama 2 malam, dan di hari ketiga pada fermentasi yaitu si tempe sudah siap untuk dikonsumsi dan sudah siap untuk dipasarkan, seperti itu. Mungkin itu saja untuk proses pembuatan tempe dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dipersilakan kepada setiap kelompok yang ingin bertanya dan memberikan saran kepada kami. Untuk ragi itu yang digunakan ragi tempe atau ragi biasa? Apakah ragi biasa juga bisa digunakan untuk fermentasi pembuatan tempe? Terima kasih. Ragi yang kami gunakan yaitu ragi tempe, yaitu khusus untuk pembuatan tempe. Kalau misalnya untuk ragi-ragi biasanya yang digunakan untuk seperti buat tape, untuk seperti buat kue, sepertinya itu kurang cocok karena komposisi ragi yang digunakan juga kurang sesuai dengan apa yang kita digunakan. Ya, kan ragi juga berbagai jenis ragi, jadi tergantung kebutuhan apa yang kita gunakan, seperti itu. Tadi bikin tempenya berapa gram? 1000 gram. Perebusannya 2 kali. Yang pertama 1 jam. Kalau semisal kacang kedelainya itu lebih dari 1000 gram, apakah ada waktu yang ditentukan lagi atau tidak? Tidak mempengaruhi proses lamanya perebusan, karena kalau misalkan si kedelainya lebih banyak, kita juga memakai airnya juga lebih banyak lagi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan, untuk semakin banyaknya kedelai yang digunakan dan semakin lama waktu yang digunakan, mungkin sedikit mempengaruhi, tetapi tidak terlalu banyak, dikarenakan pada proses pertama yang 60 menit itu hanya mematangkan si kacang kedelai. Jadi bisa menyesuaikan, bisa kurang ataupun bisa lebih tergantung kacang yang digunakan, seperti itu. Terima kasih, sudah semua ya? Ya, alhamdulillah ya, semuanya kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi ya, produk hasil fermentasi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ya pada tahapan selanjutnya. Setelah mempresentasikan itu ada refleksi. Yang pertama, apakah sudah memahami tentang materi fermentasi secara keseluruhan, baik dari kegiatan pembuatannya ya, proses itu tahapan awal perencanaan, pembuatan, kemudian sampai jadi nih produknya. Apakah semuanya sudah memahami? Sudah ya, alhamdulillah jika sudah. Sekarang Ibu mau coba sedikit bertanya ya, siapa saja boleh yang mau menjawab. Saat proses pembuatan tempe ya, baik itu kacang tanah maupun kacang kedelai tadi yang telah dibuat, menurut kalian bagian yang paling sangat riskan dengan kehigienisan itu bagian mana? Mungkin proses yang paling mempengaruhi kehigienisan itu di saat pencucian dan pelepasan kulit ari. Karena kalau misalkan si kulit arinya itu masih banyak, misalkan enggak terkelupas, itu akan mempengaruhi si proses fermentasinya. Dan tempenya akan menjadi busuk gitu, Bu. Saat tadi itu lihat proses semuanya hampir melakukan pencucian sebanyak 2 kali. Nah, itu tujuannya untuk apa sih? Kenapa harus 2 kali dilakukan proses pencuciannya?
Karena yang pertama kan si kacang itu sudah direndam semalaman dan berlendiran, bau. Jadi alasan itulah yang menyebabkan si bahan baku tempe itu dicuci kembali agar higienis dan bersih dan terhindar dari bakteri-bakteri yang mengganggu fermentasi. Disimpulkan juga bahwa memang intinya saat pembuatan fermentasi itu memang sangat-sangat harus memperhatikan kebersihan ya anak-anak ya. Karena banyak yang tadi itu tempenya busuk, tempenya gagal gitu ya. Atau misalkan produknya itu berhasil secara tampilan tetapi secara aroma bau ya. Nah, itu dari kehigienisan produk atau kebersihan. Nah, kita masuk pada refleksi kedua. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model project ini, project based learning? Menurut saya metode pembelajaran ini sangat menyenangkan karena saya baru tahu gitu ada metode pembelajaran seperti ini dan bisa menambah wawasan yang belum saya ketahui menjadi tahu. Ya Bu. Untuk ke depan kita sudah masuk pada materi pembelajaran yaitu industri agrokimia ya anak-anak semuanya. Industri agrokimia itu lebih pada pemanfaatan sumber daya, limbah, tapi nanti kita jadikan produk-produk kimia yang ramah lingkungan. Misalnya kayak produk-produk pestisida, ya, herbisida, tapi nanti dari bahan alami. Ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya maunya seperti apa? Apakah kita masih mau menerapkan metode project atau problem based? Untuk pembelajaran seperti apa yang diharapkan ke depannya, mungkin pembelajaran dengan metode project based learning ini bisa ditetapkan untuk pembelajaran ke depannya. Dikarenakan dengan project ini kita juga bisa langsung praktek ke lapangan dan bisa mengetahui sumber-sumber daya alam yang di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan secara langsung seperti itu. Dan dari project based learning ini kita juga bisa belajar public speaking dan juga berkomunikasi dengan baik dan benar. Dan juga dengan metode project based learning ini kita bisa melakukan metode gotong royong, saling membantu sama lain dan memperkuat koneksi hubungan antar sesama seperti itu, Bu. Nah, kita masuk pada tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Ya, anak-anak kita sudah 2 pertemuan ya, dari mulai tahap awal studi kita, studi literatur ya, observasi, kemudian perencanaan, buat jadwal sampai akhirnya bikin produk dan sudah dipresentasikan produknya dengan hasil yang bermacam-macam, kreatif dan inovatif sekali ya kalian. Silakan ada yang bisa menyimpulkan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari pembelajaran yang telah kita lalui. Nah, dari yang dapat disimpulkan dari fermentasi, yaitu kita yang kita ketahui yaitu fermentasi tidaklah mudah ya, teman-teman. Nah, kemudian dari fermentasi ini juga kita membutuhkan tenaga yang ekstra ataupun yang harus banyak gitu ya, ataupun dengan bantuan teman-teman yang lain. Nah, kemudian dari beberapa hal kesimpulan hari ini kita telah mendapatkan beberapa wawasan yang tidaklah sedikit, yaitu pembelajaran tentang public speaking kita hari ini. Kemudian kita juga mengetahui bermacam-macam hasil yang kita dapatkan dari hasil proses fermentasi dari pembuatan tempe, yaitu pembuatan tempe tidaklah hanya menggunakan kacang kedelai, namun ada juga tadi ya dari kelompok bala-bala itu menggunakan kacang tanah. Cukup menarik dan juga insya Allah kita akan ngikutin ya, mau nyobain gitu. Mungkin kesimpulannya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini terima kasih sekali ya kepada anak-anak semua. Ibu sangat mengapresiasi atas kerja kerasnya, kerja timnya ya. Sangat-sangat solid, sangat-sangat baik. Semoga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Juga nanti ke depan mungkin ada yang mau melakukan wirausaha dari proses fermentasi, itu sangat baik juga. Dan untuk pertemuan selanjutnya, tadi sudah Ibu sampaikan kita akan masuk pada industri agrokimia ya anak-anak. Siap-siap, nanti persiapkan segala sesuatunya terutama kesehatan. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Siap. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, maka baiknya kita gunakan dulu dengan dalam hati mulai. Doa selesai.
warahmatullahi wabarakatuh.